Selamat bertemu kembali bersama saya Ustaz Tinja. Kali ini kita akan belajar mengenai transformasi atau translasi, refleksi, rotasi, dilatasi untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Yang pertama itu translasi atau penggeseran. Misalnya seperti ini, titik P 1,3 digeser 2 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke atas. Digeser 2 satuan searah sumbu X. Pertama-tama ini dulu digeser, kemudian 4 satuan searah sumbu Y. Ini. Jadi ini kita dapatkan P aksennya menjadi 3,1234567. 3,7. Seperti ini. Ini digeser. Kalau kita pakai ini 3,7, ini dia. Aksen. Digeser tadi jika digeser 2 satuan searah sumbu X, kemudian 4 satuan searah sumbu Y, kita dapatkan 3. Jadi kalau P misalnya 1,3 ditranslasikan dengan komponen 2,4, ya, menjadi P aksennya adalah 3,7. Misalnya kalau titik P juga 1,3, ya, ditranslasikan misalnya negatif 3, 1. Artinya ini digeser negatif 3, berarti ke kiri. Di sini negatif 3, 1. Jadi ini P aksennya. P aksennya yaitu P aksennya menjadi negatif 2,4. Negatif 2,4. Jadi digeser tadi 3 satuan ke kiri searah X dan 1 satuan ke atas. Berarti di sini kita dapatkan P aksennya yaitu negatif 2,4. Jadi bisa kita buat misalnya P X, Y ditranslasikan dengan A, B, berarti kita dapatkan P aksennya adalah X tambah A, Y tambah B. Contoh misalnya segitiga PQR dengan koordinat P 1,2 dan seterusnya. Tentukan bayangan PQR jika ditranslasikan dengan 4,1. Berarti jawabnya P 1,2 menjadi 5,3 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti di sini bahwa P-nya yaitu 1,2, Q-nya 3,3 dan R-nya 4, 2,6. Ini segitiganya. Ditranslasikan dengan 4,1 berarti 4, 1 ini menjadi P aksen, sedangkan 3,3 4, 1, 2, 3 4, 1 ini jadi Q aksen. Ini 1, 2, 3, 4, 1 ini jadi R aksen. Jadi seperti ini. Jadi P aksennya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa hasil sebuah translasi tidak merubah bentuk segitiga ataupun luasnya, hanya saja kedudukan titik-titik pada segitiga itu berpindah. Refleksi, yang kedua refleksi atau pencerminan. Jadi sifat pencerminan itu adalah misalnya titik P
titik P ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y ini. Berarti ini jadi akan ke kiri. Berarti di sini menjadi P aksennya. Nah, ini P aksennya berarti menjadi negatif 1,2. Demikian juga misalnya kalau Q kita refleksikan ke sumbu Y, ya, kalau Q-nya kita refleksikan menjadi negatif 3,3. Nah, Q aksen. Dan R ini tadi 2,6 kita refleksikan, kita cerminkan menjadi R aksen negatif 2,6. Jadi ini segitiganya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kira-kira seperti ini. Refleksi tersebut, dan pada refleksi juga tidak merubah bentuk segitiga. Jadi kalau kita pakai di sini misalnya T 1,2 direfleksikan, simbol refleksi biasanya diapakan dengan M. M, ya, MY. Ini maksudnya direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti P aksennya menjadi negatif 1,2. Kalau Q-nya 3,3 terhadap sumbu Y-nya berarti Q aksennya negatif 3,3. Sedangkan kalau R 2,6 direfleksikan terhadap sumbu Y-nya menjadi R aksen negatif 2,6. Jadi sama halnya kalau kita refleksikan terhadap sumbu X. Kalau ini terhadap sumbu X, misalnya P-nya 1,2 menjadi di sini P-nya. P-nya menjadi 1, negatif 2. Sementara Q-nya menjadi 3, negatif 3, dan R-nya juga nanti akan ke bawah. Kalau kita jadi misalnya kalau P 1,2 direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu X, seperti ini kita dapatkan hasilnya menjadi P aksennya itu menjadi 1, negatif 2. Dan kalau Q-nya 3,3 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi Q aksennya 3, negatif. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah X-nya menjadi negatif. Sementara kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya menjadi negatif. Ya, rotasi atau perputaran. Jadi di sini merotasi ini kalau misalnya titik P 1,2 dirotasikan 90 derajat. Ini artinya berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi kalau negatif 90 derajat berarti itu searah jarum jam. Jadi kalau kita lihat di sini titik P, ya, titik P 1,2 dirotasikan 90 derajat. Jadi 90 derajat. Sebenarnya kalau kira-kira seperti ini, ya, 90 derajat. Kalau di SMA sudah kita menggunakan rumus. Kalau di SD SMP cukup kita melihat keberadaan bentuknya. 90 derajat seperti ini. Jadi kemudian pusat rotasi itu ada dua bagian, ya.
Jadi di sini kita berbicara pusat dengan rotasi dengan pusat seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi kalau titik P 1,2 dirotasikan 90 derajat, berarti di sini kita dapatkan P aksennya adalah negatif 2,1. Berarti kalau melihat bentuk di sini, berarti kalau Q-nya 3,3, berarti dirotasikan 90 derajat, berarti Q aksennya negatif 3,3. Sedangkan kalau R-nya 2,6 dirotasikan 90 derajat, berarti R aksen, kita lihat bentuk ini tadi 1,2 menjadi negatif 2,1. Berarti kalau 2,6 menjadi negatif 6,2. Nah, seperti ini. Kalau kita teruskan kira-kira negatif 6. Satu dulu ini negatif 6. Negatif 6,2. Jadi ini tadi P-nya, ini Q-nya, dan ini R aksen, Q aksen. Ini P-nya, P aksen. Jadi kalau kita apakan gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi kalau pada rotasi juga tidak merubah bentuk bangunnya, ya, cuman posisinya itu aja yang berubah. Kalau P 1,2 dirotasikan sebesar negatif 90 derajat, berarti P aksennya negatif 90 derajat itu artinya searah jarum jam. Jadi kalau kita lihat di sini, seperti 90 derajat. Jadi di sini kita dapatkan 2, negatif 1. Berarti kalau Q-nya 3,3, ini menjadi P aksennya, Q aksen menjadi 3, negatif 3. Sementara kalau R-nya 2,6, kita dapatkan lainnya menjadi 2,6 menjadi 6, negatif 2. Jadi 2,6 menjadi seperti ini. Jadi akan kita dapatkan 6, negatif 2. Ini jadi seperti ini kira-kira. Untuk yang ini rotasinya. Demikian juga untuk yang ini rotasi. Jadi kita dapatkanlah bayangannya demikian. Jadi ya pada rotasi itu tidak merubah bentuk bangun. Oke. Dilatasi atau perkalian. Jadi dilatasi ini juga kita batasi di sini adalah untuk pusat 0,0. Jadi misalkan kita ambil segitiga kita yang paling sederhana, ya, segitiga kita yang paling sederhana, misalnya ini biar mudah kita pahami, ya, segitiga PQR. Nah, jadi di sini kalau kita lihat titik P-nya adalah 1,2, titik Q-nya adalah 4,2 dan titik R-nya adalah 4,4. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini. Nah, bagaimana kalau bangun segitiga PQR dilatasikan dengan skala A2 B setengah. Jadi artinya skala
2. Berarti dikalikan dengan 2 itu maksudnya. Ya, dikalikan dengan 2. Jadi titik P 1,2 itu P 1,2 dibatasikan biasanya faktornya K sama dengan 2. Seperti itu. Ini akan kita dapatkan menjadi 2, 1, seperti ini, 2,4. Sementara kalau titik Q-nya, ini kita dapatkan P aksennya 2,4. Sementara kalau titik Q-nya 4,2 dengan K sama dengan 2, Q aksennya menjadi 8,4. Jadi kalau kita dapatkan di sini 48, 8,4 ya kira-kira seperti ini. Dan titik R-nya tadi, titik R-nya 4,4 dengan faktor perkalian 2, berarti ini R aksen menjadi 8,8. Bagaimana kalau didilatasikan setengah? Jadi kalau P 1,2 dengan K sama dengan setengah, itu menjadi P aksennya menjadi setengah koma 1, dan Q-nya 4,2, K-nya sama dengan setengah. Ini Q aksennya menjadi 2,1, sementara R-nya 4,4 dengan K sama dengan dilatasi setengah, berarti R aksennya menjadi 2,2. Jadi kan bisa kita lihat ya, misalnya setengah koma 1, ini P aksennya, Q aksennya 2,1, ini Q aksen, sementara R aksennya 2,2, ini R aksen. Jadi kalau kita lihat jadi seperti ini. Jadi dilatasi itu juga bisa dilatasikan, K-nya itu boleh negatif, seperti itu. Jadi kalau negatif dia nanti akan gambarnya berlawanan arah, ya berlawanan arah, berarti dia ke kiri, seperti itu. Jadi pada apanya, kalau K-nya itu 2, berarti gambarnya itu diperbesar, diperbesar. Jadi kalau kita gambarkan ini, berarti P aksennya ini tadi menjadi 2,4, Q aksennya ini menjadi, Q aksennya 8,4, sementara R aksennya ini 8,8. Dan kalau kita lihat luas segitiga PQR, luas segitiga PQR berarti setengah alas kali tinggi, berarti 3 satuan. Kemudian kita lihat segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Ini kita lihat tadi ini, jadi karena perkalian 2, jadi kalau ini 3, sebenarnya ini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 1, 2, ini jadi 1, 2, 3, 4. Sementara kalau ini dengan Pythagoras bisa dicari sebenarnya itu, ya. Jadi kalau luas segitiga ini setengah kali 6 kali 4, berarti ini adalah 12 satuan. Jadi kalau pada segi dilatasi itu bangunnya sebangun, ya, bangunnya tetap sebangun, cuman luasnya sudah berbeda. Nanti ya coba ya kamu cari sendiri luas segitiga yang kalau faktor dilatasinya ini kurang dari 1,5 seperti ini, boleh dilihat, dihitung luas segitiganya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tolong di like, di share dan di subscribe.
subscribe. Nah, terima kasih.